Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Berikutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Dan yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Sekarang, ayo kita mengenal keragaman agama
yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya bernama masjid. Hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Katolik. Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Katolik. Hari besar agama Katolik seperti Hari Paskah atau wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Agama Kristen. Kitab sucinya bernama Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Kristen. Hari besar agama Kristen seperti Hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Natal. Agama Hindu. Kitab suci agama Hindu yaitu Kitab Weda. Tempat ibadahnya bernama Pura. Hari besar agama Hindu, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Selanjutnya, agama Buddha. Kitab suci agama Buddha bernama Kitab Tripitaka. Tempat ibadahnya bernama Wihara. Hari besar agama Buddha, Hari Raya Waisak, Katina, Asada, dan Maga Puja. Agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu yaitu Kitab Ujing, Kitab Sishu, dan Kitab Qiaojing. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, dan wafat Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Sikap-sikap baik terhadap pemeluk yang berbeda agama bisa kita terapkan seperti contoh berikut. Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika sedang ada ibadah. Ketiga, menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Sikap baik yang berikutnya, menghormati tempat ibadah agama lain. Contohnya, tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Kemudian, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Usaha pelestarian yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Kemudian, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesori yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Dan yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Sikap yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Tiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Empat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. 5. Tidak menghormati
dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam keberagaman diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Toleransi dalam keragaman agama, seperti menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sikap toleransi dalam keragaman suku bangsa, seperti saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman budaya, seperti tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain sebagai berikut: menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama, belajar bersama adik atau kakak, menghormati teman yang sedang beribadah, melaksanakan tugas piket dengan baik, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi, menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.